Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Rumusnya sebagai berikut. Arti dari rumus tersebut adalah jumlah permintaan dipengaruhi oleh harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain, dan selera masyarakat. Teori permintaan memiliki hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Karena itu, kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dasar dari teori permintaan adalah permintaan individu, yaitu menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli seseorang pada tingkat harga tertentu. Jika harga berubah, maka terjadi perubahan yang diminta, yaitu pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Namun, jika pendapatan, selera, atau jumlah penduduk berubah, maka akan terjadi perubahan permintaan yang menyebabkan kurva bergeser. Gabungan seluruh permintaan individu disebut kurva permintaan pasar, yang menunjukkan total permintaan konsumen dalam suatu pasar. Teori permintaan sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dalam proses terbentuknya harga di pasar. Teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Contohnya, saat harga cabai naik, petani biasanya ingin menjual lebih banyak cabai karena keuntungan yang didapat lebih besar. Nah, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Nah, kalau teknologi semakin canggih, produksi bisa lebih cepat dan penawaran meningkat. Tapi kalau biaya produksi naik, jumlah barang yang ditawarkan bisa menurun. Selanjutnya, ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam fungsi penawaran, tanda positif artinya faktor tersebut dapat menaikkan penawaran, sedangkan tanda negatif artinya faktor tersebut dapat menurunkan penawaran. Contohnya, kenaikan harga barang dapat meningkatkan penawaran, sedangkan kenaikan biaya produksi dapat menurunkan penawaran. Sekarang, kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang dijual produsen. Jika harga barang naik, maka produsen biasanya akan menjual lebih banyak barang karena keuntungan lebih besar. Sebaliknya, jika harga barang turun, produsen akan mengurangi jumlah barang yang dijual karena keuntungan menjadi lebih sedikit. Jadi, inti hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, kita masuk ke perubahan jumlah yang ditawarkan. Perubahan jumlah yang ditawarkan adalah perubahan banyaknya barang yang dijual karena harga barang itu sendiri berubah. Kalau harga naik, penjual ingin menjual lebih banyak barang. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah barang yang dijual juga berkurang. Nah, pada grafik ini, kurvanya tidak pindah. Perubahannya hanya bergerak di sepanjang kurva yang sama. Dari titik A ke titik B artinya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat karena harga naik. Sedangkan dari titik B ke titik A artinya jumlah barang yang ditawarkan menurun karena harga turun. Jadi ingat, kalau yang berubah hanya harga barang itu sendiri, maka yang berubah adalah jumlah yang ditawarkan. Kemudian, perubahan jumlah penawaran. Perubahan penawaran adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena faktor selain harga barang itu sendiri. Contohnya, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, dan kebijakan pemerintah. Kalau teknologi semakin canggih, produksi menjadi lebih cepat sehingga penawaran meningkat. Akibatnya, kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, kalau biaya produksi naik, penawaran menurun. Akibatnya, kurva bergeser ke kiri. Jadi perbedaannya adalah perubahan jumlah yang ditawarkan bergerak di kurva yang sama, sedangkan perubahan penawaran membuat kurva bergeser. Selanjutnya, kurva penawaran pasar. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Artinya, kurva ini memperlihatkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang ingin dijual.
Pada kurva penawaran, garis biasanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Sekarang perhatikan tabel 4.3. Di tabel ini terdapat beberapa keadaan, yaitu A, B, C, D, dan E. Setiap keadaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, saat harga Rp1.000, jumlah barang yang ditawarkan hanya 100 unit. Namun, ketika harga naik menjadi Rp5.000, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 900 unit. Jadi, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Nah, materi selanjutnya tentang penentu harga dan kuantitas keseimbangan. Harga dan jumlah barang yang di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada harga tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen pada harga tertentu. Contohnya, saat harga cabai naik, petani biasanya menjual lebih banyak cabai. Nah, kalau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka terjadilah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar membuat harga menjadi lebih stabil. Titik bertemunya permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan atau equilibrium. Pada titik ini tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang. Misalnya, pada harga Rp3.000, pembeli ingin membeli 600 barang dan penjual juga menyediakan 600 barang. Itulah yang disebut harga dan kuantitas keseimbangan. Ada 3 cara untuk mengetahui keseimbangan pasar. Pertama, menggunakan tabel. Kedua, menggunakan grafik. Ketiga, menggunakan perhitungan matematika. Dalam grafik penawaran, kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sekarang kita belajar cara menentukan keseimbangan pasar. Cara pertama adalah menentukan keseimbangan secara angka. Melalui tabel permintaan dan penawaran, kita bisa melihat kondisi pasar pada berbagai tingkat harga. Ada 3 kondisi yang bisa terjadi. Pertama, kelebihan penawaran atau surplus. Surplus terjadi saat jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Kondisi ini biasanya terjadi ketika harga terlalu tinggi. Kedua, kondisi keseimbangan. Keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kondisi ini, harga menjadi stabil. Ketiga, kelebihan permintaan atau shortage. Shortage terjadi saat jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika harga terlalu rendah. Jika terjadi surplus, harga cenderung turun, sedangkan jika terjadi shortage, harga cenderung naik. Nah, harga keseimbangan terjadi saat permintaan sama dengan penawaran. Selanjutnya, menentukan keseimbangan secara grafik. Pada grafik, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sedangkan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Titik pertemuan kedua kurva disebut titik keseimbangan. Pada titik itu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jika harga berada di atas titik keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Namun, jika harga berada di bawah titik keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Titik keseimbangan menunjukkan kondisi pasar yang stabil. Yang terakhir, menentukan keseimbangan pasar secara matematik. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya pembeli dan penjual berada di titik yang sama. Rumus permintaan biasanya ditulis QD sama dengan C kurang DP. Sedangkan rumus penawaran QS sama dengan min M tambah NP. Karena keseimbangan terjadi saat permintaan sama dengan penawaran, maka QD sama dengan QS. Langkah pertama, tulis dulu persamaan permintaan dan penawaran. Contohnya diketahui QD sama dengan 22.000 dikurang 2P. QS sama dengan min 3.000 tambah 3P. Langkah kedua, samakan kedua persamaan tersebut karena sedang mencari titik keseimbangan. Jadi, 22.000 dikurang 2P sama dengan min 3.000 tambah 3P. Langkah ketiga, pindahkan angka dan variabel yang sejenis. 22.000 ditambah 3.000 sama dengan 3P tambah 2P. Menjadi 25.000 sama dengan 5P. Langkah keempat, cari nilai P atau harga keseimbangan. P sama dengan 25.000 dibagi 5. P sama dengan 5.000.
berarti harga keseimbangannya Rp5.000. Langkah kelima, masukkan nilai P ke salah satu persamaan untuk mencari jumlah keseimbangan. Contoh, QD sama dengan 22.000 dikurang 2 kali 5.000. QD sama dengan 22.000 dikurang 10.000. QD sama dengan 12.000. Jadi, jumlah keseimbangannya 12.000 unit. Kesimpulannya, titik keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp5.000 dan jumlah barang 12.000 unit. Kalau harga di atas Rp5.000, biasanya barang menjadi berlebih. Kalau harga di bawah Rp5.000, biasanya barang menjadi langka. Perubahan permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi harga serta jumlah barang di pasar. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, maka harga dan jumlah barang akan naik. Contohnya, saat suatu produk viral, banyak orang ingin membeli sehingga harga menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga dan jumlah barang juga ikut turun karena minat masyarakat berkurang. Pada sisi penawaran, jika penawaran meningkat sementara permintaannya tetap, jumlah barang di pasar menjadi lebih banyak sehingga harga turun. Misalnya, saat panen raya, stok beras melimpah dan harga menjadi lebih murah. Namun, jika penawaran menurun, harga justru naik karena barang menjadi langka. Pertemuan antara permintaan dan penawaran disebut keseimbangan pasar. Pada kondisi ini, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan. Namun, pasar juga bisa mengalami ketidakkeseimbangan. Jika permintaan lebih besar daripada penawaran, terjadi kelangkaan barang sehingga harga naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, terjadi surplus atau kelebihan barang sehingga harga turun. Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan pasar melalui pajak dan subsidi. Dengan pajak, produsen akan mengurangi jumlah barang yang dijual sehingga harga naik dan penawaran menurun. Sedangkan subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen agar biaya produksi lebih murah. Dengan adanya subsidi, produsen dapat meningkatkan jumlah produksi sehingga penawaran bertambah dan Teori jaring laba-laba. Teori jaring laba-laba adalah model ekonomi yang menjelaskan penyebab harga mengalami fluktuasi rutin di beberapa jenis pasar. Teori ini menjelaskan siklus permintaan dan penawaran di sebuah pasar yang para produsennya harus memutuskan jumlah barang yang diproduksi sebelumnya harga diamati. Hanya harga yang diharapkan, produsen diduga didasarkan pada pengamatan harga-harga sebelumnya. Produsen biasanya menentukan jumlah produksi berdasarkan harga di periode sebelumnya, bukan harga saat ini. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang berulang. Adapun dalam teori ini memiliki beberapa asumsi penting. Yang pertama itu ada barang bersifat mudah rusak atau perishable goods seperti hasil pertanian. Yang kedua, produksi membutuhkan waktu atau tidak bisa langsung menyesuaikan. Yang ketiga, produsen menggunakan harga periode sebelumnya sebagai dasar keputusan. Yang keempat, pasar bersifat kompetitif. Jenis-jenis pola jaring laba-laba sebagai berikut. Yang pertama itu ada corporate convergence. Di situ ada berbagai fluktuasi harga semakin kecil. Yang kedua, menuju titik keseimbangan. Yang ketiga, terjadi jika kurva penawaran lebih elastis daripada permintaan. Yang kedua, ada corporate divergence atau tidak stabil. Di situ ada fluktuasi semakin besar. Yang kedua, menjauh dari keseimbangan. Yang ketiga, terjadi jika kurva permintaan lebih elastis. Yang ketiga, ada corporate neutral atau siklus tetap. Di situ ada fluktuasi tetap atau tidak membesar atau mengecil. Yang kedua, terjadi jika elastis permintaan dan penawaran sama. Surplus konsumen dan produsen. Yang pertama itu ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga equilibrium dalam sebuah grafik. Ini setara dengan perbedaan antara harga maksimum yang bersedia konsumen bayar dan harga yang sebenarnya mereka bayar untuk unit barang yang dibeli.
Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Yang kedua itu ada surplus produsen. Surplus produsen adalah manfaat yang diterima oleh perusahaan ketika harga equilibrium atau harga di mana permintaan untuk suatu produk sama dengan penawaran lebih tinggi daripada harga terendah yang tersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Karena harga terendah yang bersedia perusahaan terima merupakan biaya untuk memproduksi unit tambahan barang atau biaya marginal. Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima, atau dengan kata lain ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada elastisitas permintaan dan elastis penawaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Secara sederhana, elastisitas dapat diartikan sebagai derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Pengertian lain elastisitas dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik, sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastis permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Besar kecilnya koefisien elastisitas permintaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya itu delta Q perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, ED elastisitas permintaan. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan perbandingan perubahan yang akan terjadi apabila satu atau hal yang lain berubah. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Dalam konsep ini, hal-hal yang dapat mempengaruhi elastisitas. Yang pertama itu seberapa besar barang yang menggantikan barang yang bersangkutan. Yang kedua, seberapa besar dari pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang yang bersangkutan. Yang ketiga, banyak tidaknya macam penggunaan barang yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa umumnya konsumen sensitif terhadap perubahan harga, tetapi di sisi lain, produsen pun sensitif terhadap perubahan harga. Ketika terjadi perubahan harga akan mempengaruhi keputusan produsen dalam berproduksi. Contohnya, pada saat harga Rp500.000 jumlah barang yang ditawarkan 40 unit, kemudian harga turun menjadi Rp300.000 jumlah barang yang ditawarkan 30 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Jawabannya adalah P1 500, P2 300, Q1 40, Q2 32. Persen delta Q Q2 kurang Q1 per Q1 sama dengan Q2 kurang 40 per 40 sama dengan negatif 8 per 40 sama dengan 0,2. Persen delta P P2
kurang P1 per P1 sama dengan 300 kurang 500 per 500 sama dengan negatif 200 per 500 sama dengan negatif 0,4. Jawabannya adalah negatif 0,2 per negatif 0,4 sama dengan 0,5. Yang ketiga itu cara menghitung elastisitas. Koefisien elastisitas dihitung dengan membagi persentase perubahan jumlah barang dengan persentase perubahan harga. Yang pertama itu rumus elastisitas permintaan itu ED sama dengan delta QD per delta P sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Keterangannya itu kalau delta Q itu perubahan jumlah permintaan atau atau Q1 kurang Q0. Baru delta P sama dengan perubahan harga atau P1 kurang P0. P harga awal, Q jumlah permintaan awal. Nilai ED umumnya negatif, namun diambil nilai mutlaknya untuk menentukan kategori elastis. Yang kedua, ada rumus elastisitas penawaran. Rumusnya itu ES sama dengan delta QS per delta P sama dengan delta Q per delta P sama dengan P per Q. Rumusnya sama namun merujuk pada perubahan jumlah penawaran. Yang terakhir itu ada nilai elastisitas hubungan dan elastisitas dengan total pendapatan. Hubungan antara harga, total revenue, marginal revenue, dan elastisitas permintaan dapat digunakan sebagai alat pengendalian dalam kebijakan, harga, dan penjualan. Misalnya, apakah kebijakan diskon harga yang dilakukan manajer pemasaran dari suatu perusahaan akan merugikan perusahaan atau sebaliknya akan menguntungkan perusahaan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung kepada sifat elastisitas permintaan terhadap barang yang dikenakan diskon harga tersebut. Total revenue atau penerimaan total atau penerimaan hasil penjualan total uang yang diterima oleh produsen atau dikliarkan kepada produsen untuk suatu produk secara matematika dispesifikkan sebagai TR sama dengan P kali Q, di mana P sama dengan harga produk, Q sama dengan kuantitas produk.